Halo semuanya, welcome to my channel. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem informasi keuangan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Franky, NPM 185076990. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem informasi keuangan. Sistem informasi keuangan merupakan bagian dari sistem manajemen yang dipergunakan demi memecahkan permasalahan keuangan dalam kehidupan pribadi, organisasi, maupun perusahaan. Sistem informasi keuangan merupakan satu sistem informasi yang didesain untuk memberikan informasi mengenai berbagai hal yang menyangkut isu keuangan kepada seluruh stakeholder di perusahaan. Sistem informasi keuangan juga bisa diartikan sebagai sistem informasi yang memuat tentang arus kas atau cash flow bagi para pengguna di seluruh perusahaan. Selain itu, pengertian sistem informasi keuangan adalah sistem informasi dari subsistem dari CBIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya fungsi sistem informasi keuangan perusahaan difungsikan untuk beberapa hal sebagai berikut, yaitu sebagai laporan hasil operasi perusahaan yang dibuat secara terpisah antara keterangan jumlah barang dengan uang dan pencatatan perusahaan. Kedua, sebagai laporan keuangan yang akan diserahkan kepada pimpinan perusahaan. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengamati pergerakan aset dan hutang yang mencakup pemeliharaan berbagai jenis pembukuan di perusahaan. Yang terakhir, sebagai media untuk menyederhanakan operasional perusahaan, terutama terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi atau perbaikan kegiatan operasional. Karakteristik sistem informasi keuangan diantaranya: 1. Memanajemen data yang ada ke dalam kelompok-kelompok yang sudah diterapkan oleh perusahaan. Yang kedua, mengendalikan data kontrol yang cukup sehingga aset dari suatu organisasi atau perusahaan terjaga. Yang ketiga, pengumpulan dan penyimpanan data dari semua aktivitas dan transaksi perusahaan. Yang keempat, memproses data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen. Singkatnya, sistem informasi keuangan memiliki 3 tugas pokok, yaitu yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan dana yang akan datang. Yang kedua, membantu perolehan dana. Dan yang ketiga, mengontrol penggunaan dana. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo guys, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Aprianti, 18507622. Tujuan sistem informasi keuangan yang pertama itu adalah prinsip cepat. Sistem informasi keuangan kemungkinan pihak perusahaan bekerja lebih cepat dengan hasil akurat. Maksudnya adalah bahwa standar akuntansi keuangan harus mampu untuk menyediakan data yang diperlukan tepat pada waktunya dan tepat memenuhi kebutuhan. Setiap data dan informasi harus tersaji secara cepat dan on time, serta sajian informasi juga harus up to date. Yang kedua itu adalah prinsip aman. Prinsip aman menjadi model sistem informasi keuangan yang dikembangkan banyak korporasi. Prinsip aman pada sistem informasi keuangan lebih fokus pada bagaimana sebuah sistem informasi menjaga properti milik perusahaan agar mampu mengemban misinya sebagai penjaga harta milik perusahaan. Sistem informasi keuangan harus didesain dengan melibatkan berbagai perangkat internal perusahaan. Yang ketiga itu adalah prinsip murah. Pemanfaatan kemajuan teknologi di industri keuangan harus mendorong terwujudnya sistem informasi keuangan yang murah. Dalam penerapan sistem informasi di bidang keuangan harus didesain menggunakan prinsip murah. Dengan kata lain, seluruh biaya yang terkait dalam penyelenggaraan sistem tersebut harus terjangkau oleh seluruh komponen perusahaan. Sistem informasi keuangan. Adapun sifat-sifat dari informasi yang terkandung di dalam sistem informasi keuangan haruslah mengandung komponen-komponen yang antara lain yakni sebagai berikut. Yang pertama itu adalah relevan dan materialitas. Yang kedua itu adalah formal dan substansi. 3. Tingkat kepercayaan. 4. Bebas dari bias. 5. Dapat diperbandingkan. 6. Konsistensi. 7. Dapat dipahami. Bentuk sistem informasi keuangan.
Adapun informasi yang diberikan pada sistem informasi keuangan disajikan di dalam berbagai bentuk seperti 1. Bentuk laporan khusus, 2. Laporan periodik, 3. Hasil dari simulasi matematika, 4. Saran dari sistem pakar, dan 5. Komunikasi elektronik. Sehingga dengan adanya sistem informasi keuangan dapat mempermudah dan memenuhi kebutuhan manajer ataupun berbagai elemen di lingkungan perusahaan atas informasi yang menjelaskan status keuangan perusahaan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Theodora Niki Martin, 18507-844. Berikut ini adalah model sistem informasi keuangan. Penjelasan dapat dilihat pada slide berikut ini. Subsistem input keuangan. Yang pertama, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi keuangan adalah sistem informasi subsistem dari si BIS yang memberikan informasi kepada orang atau kelompok baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan mengenai masalah keuangan perusahaan. Sistem informasi akuntansi bertugas menyediakan data akuntansi yang berupa catatan mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaan. Sifat pekerjaan auditor internal. Yang pertama, objektivitas, yang kedua, independen. Pengetahuan dan keahlian auditor internal, yang pertama pendidikan, yang kedua kemampuan khusus, yang ketiga pengalaman. Yang kedua, subsistem audit internal. Auditor adalah orang yang bertugas memeriksa catatan akuntansi untuk menguji kebenarannya. Auditor internal adalah pekerja dalam perusahaan yang biasanya terlibat dalam pekerjaan perancangan dan evaluasi sistem informasi konseptual seluruh perusahaan. Subsistem audit internal sama dengan subsistem penelitian pemasaran dan subsistem teknik industri, yakni bahwa mereka ini dirancang untuk melakukan studi khusus mengenai operasi perusahaan. Jenis-jenis audit internal: yang pertama, audit keuangan, yang kedua, audit operasional, yang ketiga, audit kesesuaian, yang keempat, rancangan sistem pengendalian internal. Yang ketiga, subsistem intelijen keuangan. Subsistem intelijen keuangan bertugas mengidentifikasi sumber-sumber terbaik bagi modal tambahan dan investasi terbaik bagi kelebihan dana. Subsistem intelijen keuangan digunakan untuk mengidentifikasi sumber-sumber terbaik, modal tambahan, dan investasi terbaik. Informasi yang diperoleh berasal dari dua pihak, yakni pemegang saham dan masyarakat keuangan. Subsistem intelijensi keuangan mengumpulkan data dari masyarakat keuangan, yaitu bank, agen pemerintah, pasar pengaman, dan sebagainya. Subsistem ini memonitor denyut nadi ekonomi nasional dan memberikan informasi kepada eksekutif perusahaan dan analis keuangan mengenai tren yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan. Subsistem output keuangan. Yang pertama, sistem peramalan. Subsistem peramalan bertugas memproyeksikan aktivitas perusahaan untuk jangka waktu sampai 10 atau lebih. Aktivitas tahun yang akan datang terutama dipengaruhi oleh permintaan pasar dan hambatan internal, seperti besarnya kapasitas produksi dan keuangan yang ada. Bila jangka waktu peramalan tersebut diperpanjang, maka pengaruh lingkungan meningkat. Sistem peramalan merupakan salah satu kegiatan matematis tertua dalam bisnis. Ada berbagai macam teknik peramalan yang dapat digunakan untuk melihat masa depan. Perusahaan biasanya akan menggunakan kombinasi dari beberapa teknik dengan mencari prediksi masa depan yang paling baik. Fakta dasar peramalan. Yang pertama, semua peramalan merupakan proyeksi dari masa lalu. Yang kedua, Fakta dasar peramalan. Yang pertama, semua peramalan merupakan proyeksi dari masa lalu. Yang kedua, semua peramalan adalah keputusan semi terstruktur. Yang ketiga, tidak ada peramalan yang sempurna. Metode peramalan ada dua. Yang pertama, metode kuantitatif. Bagian keputusan terstruktur dapat ditangani dengan metode kuantitatif, yang berjangkauan dari yang paling sederhana sampai yang sangat kompleks. Salah satu teknik yang tetap populer selama 25 tahun atau lebih adalah regresi. Ia melibatkan hubungan aktivitas yang menjadi ramalan seperti penjualan dengan beberapa aktivitas lainnya seperti jumlah tenaga penjual. Metode yang kedua yaitu metode non-kuantitatif.
Pendekatan non-kuantitatif tidak melibatkan perhitungan data. Manajer melakukan penawaran seperti, kami menjual 2.000 unit pada tahun lalu, dan kami harus dapat meningkatkan penjualan tersebut. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Yuni Sisilia, 185078992. Subsistem manajemen dana. Subsistem manajemen dana bertugas mengatur atau mengelola arus uang. Subsistem manajemen dana menggunakan proyeksi aktivitas perusahaan untuk menentukan arus uang masuk dan keluar perusahaan. Manajer dapat mensimulasi beberapa strategi yang dirancang untuk mencapai keseimbangan yang terbaik mengenai arus masuk dan arus keluar selama jangka waktu yang akan datang, misalnya tahun yang akan datang. Arus yang seimbang mengurangi kebutuhan yang tidak penting mengenai modal operasi pinjaman yang tidak diperlukan dan meningkatkan perolehan kembali dana surplus yang diinvestasikan. Subsistem manajemen dana adalah bagian dari sistem informasi keuangan yang mempunyai pengaruh yang sangat kuat pada arus tersebut. Tujuannya dari sistem manajemen data yang pertama yaitu adalah memastikan bahwa arus uang yang masuk melalui pendapatan lebih besar dari arus uang yang keluar melalui biaya. Yang kedua, memastikan bahwa keadaan ini akan stabil sepanjang tahun. Dan yang terakhir adalah subsistem pengendalian. Subsistem ini terutama terdiri atas program yang menggunakan data yang dikumpulkan oleh subsistem pemrosesan data guna untuk menghasilkan laporan yang menunjukkan bagaimana uang tersebut digunakan. Laporan tersebut biasanya membandingkan penampilan keuangan yang sebenarnya dengan anggaran. Sementara bisnis lebih menjadi kompetitif dan biaya operasi meningkat, maka dibutuhkan penampilan anggaran yang baik. Subsistem pengontrolan memungkinkan manajer untuk aktivitas pengontrolan. Selanjutnya, cakupan sistem informasi keuangan. Yang pertama, yaitu ruang lingkup implementasi aplikasi, yang mana pada bagian akuntansi atau pembukuan termasuk pencatatan dan pengelolaan data atas transaksi keuangan yang meliputi penjurnalan, memposting hingga menghasilkan laporan keuangan perusahaan atau sistem buku besar. Yang kedua, yaitu ruang lingkup sistem informasi aktiva, yang mana itu adalah aktiva tetap maupun persediaan, mulai dari mutasi penambahan dan pengurangan pada aktiva tetap, dan persediaan hingga perhitungan, penyusutan, dan nilai buku aktiva tetap. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup implementasi billing system, pengkomputerisasian yang terdiri dari beberapa subsistem, diantaranya subsistem penyambungan baru, subsistem administrasi rekening, subsistem pelayanan pelanggan, dan subsistem penagihan dan penerimaan. Beberapa contoh sistem informasi keuangan. Yang pertama itu adalah laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu akuntansi periode yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Yang kedua ada RKL. RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Dan yang ketiga yaitu ada BEI. Bursa Efek Indonesia atau BEI atau IDX adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem juga sarana untuk mempertemukan penawar, jual, dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. IDX juga berisi laporan keuangan serta penjelasan mengenai perusahaan. Dan yang keempat yaitu ada MYOB. MYOB adalah program aplikasi akuntansi yang digunakan untuk mengotomatiskan pembukuan secara lengkap, cepat, dan akurat. Software komputer akuntansi yang sekarang banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menghasilkan laporan keuangan. Setelah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mempunyai 5 pertanyaan mengenai toko online dalam sistem informasi keuangan, yaitu 1. Bagaimana sistem pembayaran toko online? 2. Manfaat apa yang akan diterima para pemilik toko online dalam menggunakan sistem informasi keuangan? Yang ketiga, apakah metode pembayaran COD efektif diterapkan pada toko online dalam sistem informasi keuangan? Keempat, apa keuntungan dan kerugian dalam menerapkan sistem informasi keuangan pada toko online? Kelima, bagaimana cara menerapkan sistem informasi keuangan pada toko online secara efektif? Sekian presentasi kami. Terima kasih telah menonton video kelompok kami.
Semoga dapat lebih memahami tentang sistem informasi keuangan. Dan yang terakhir, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Ingat slide nomor 5 ya. See ya guys!